Halo semuanya, berjumpa lagi sama saya. Kali ini kita akan belajar merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita mencoba merangkai, kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, kita pastinya butuh kabel. Kabelnya seperti ini. Kabelnya warna merah. Biasanya ada yang warna hitam, tapi kita menggunakan satu warna aja ya, warna merah. Kemudian kita gunakan baterai. Baterai ini bisa pakai baterai yang besar seperti ini atau yang kecil, dan juga sama boxnya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai box itu nggak apa-apa, jadi langsung saja baterai ini satu saja, kemudian langsung dihubungkan sama kabel-kabelnya. Tapi bedanya adalah ketika kalian menggunakan box, kalian mudah untuk menghubungkan antara baterai ini itu menggunakan kabel itu lebih mudah. Jadi lebih baik saya sarankan menggunakan box supaya lebih mudah untuk menghubungkan. Kemudian kita perlu yang namanya lampu. Ini namanya lampu bohlam kecil. Kalau misalnya kalian mau beli lampunya, namanya lampu bohlam kecil. Terus ini namanya fitting. Fitting ini dudukannya lampu supaya lampunya bisa berdiri. Caranya adalah menggabungkannya, dimasukkan kemudian diputar. Nah, seperti itu. Nah, di fitting ini fungsinya supaya kalian bisa menggabungkan antara lampu dengan kabelnya supaya lebih mudah. Jadi di sini ada kayak bolongan kecil ya. Di sini kalian bisa memasukkan kabelnya di sini. Kemudian kita perlu yang namanya gunting. Untuk apa? Untuk menggunting kabel. Sebelum kita mencoba mempraktekkan, kita akan mencoba dulu cara menggunting kabel. Kalau menggunting kabel, kita lihat di sini di bagian dalamnya itu kayak ada serabut-serabutnya. Nah, fungsinya kita di sini tugasnya adalah menggunting bagian luarnya yang merah-merah ini dikeluarkan, tapi serabutnya tidak digunting. Jadi kalau gunting jangan langsung del seperti ini ya. Nanti hilang, nggak ada yang bisa digabungkan sama komponen yang lain. Tapi mengguntingnya pelan-pelan diputar. Seperti ini. Kemudian ditarik. Nah, nanti sisanya adalah sisa seperti ini. Jadi sisanya adalah bagian dalamnya kabel. Kita putar seperti ini supaya memasukkan ke lubang dalam komponen lain itu lebih mudah. Diputar seperti ini. Nah, itu singkat ya tentang cara memotong kabel. Kemudian kita perlu solder sama timah. Fungsinya apa solder sama timah ini? Supaya kalau misalnya nggak pakai solder sama timah bisa, tetapi rangkaian tersebut tidak akan bertahan lama karena mudah lepas. Kalau misalnya tanpa memakai solder bisa, tapi tinggal digabungkan saja antara kabel satu dengan kabel yang lain seperti ini. Nah, tapi kalau digabungkan saja seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Kalau misalnya kesenggol dikit, mungkin dia akan lepas. Tapi kalau menggunakan solder dia akan bertahan lama seperti itu. Nah, demikian komponen-komponen yang kita perlu punya saat membuat rangkaian seri dan paralel. Oh, ada lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita membutuhkan saklar. Saklar ini berguna untuk mematikan maupun menyalakan lampu. Jadi di sini ada gambar lingkaran dan ada gambar garis ya. Lingkaran ini fungsinya untuk mematikan lampu. Kalau yang garis ini seperti angka 1 itu fungsinya untuk menyalakan lampu. Langkah pertama kita potongi kabel yang merah tadi menjadi seperti ini. Nah, sebanyak mungkin ya potongannya. Kalau bisa supaya rapi, kalian potongnya harus sama panjangnya supaya lebih rapi. Kalau sudah, nanti ini box ini kan terdapat kayak lempengan. Nah, ini ada lubang, itu fungsinya untuk memasukkan serabut-serabut di dalam kabel tadi, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian dijadikan satu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya gabungkan, dan ini sudah saya solder. Nanti kita akan belajar tentang cara menyolder ya teman-teman. Nah, untuk menyoldernya kita harus sambungkan solder ke sumber listrik.
sumber. Tunggu dia panas terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan timahnya ya. Nanti ketika menyolder adalah komponen yang digabungkan tadi itu ditaruh di meja, kemudian nanti akan di timahnya ini nanti akan di apa ini? Gini kan, nanti kan dia akan agak meleleh lah, itu disitulah nanti timah ini diletakkan di atas komponen yang akan disambungkan seperti itu. Di sini kita akan melihat cara menggabungkan antara kabel dengan saklar. Jadi serabut bagian dalam kabel ini dimasukkan ke dalam lubang, kemudian agak ditekuk supaya dia tidak lepas. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita letakkan timahnya ya di atasnya. Caranya seperti ini. Timahnya disenggolkan ke atasnya komponen yang akan disatukan. Diputar supaya kita tahu bahwa bagian itu sudah tergabung secara sempurna. Kita lakukan depan belakang supaya dia menempel dengan baik. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya hasilnya. Jadi antara kabel dan saklar sudah tertempel. Begitupun juga box baterai dan kabelnya. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah terhubung antara box baterai dengan kabel. Kemudian ada saklarnya, kabel, kemudian ini lampu bohlam kecilnya, kemudian kabelnya disusun secara bersusun. Jadi antara lampu satu dengan satu itu dipasang secara bersusun, itu yang namanya kenapa kok disebut rangkaian seri. Kemudian kabel dihubungkan lagi dengan baterai, pada baterai. Ketika dinyalakan maka kedua lampu itu akan dinyalakan seakan menyala secara bersamaan. Nah, sekarang kalau kita sudah, selanjutnya kita akan mencoba membuat rangkaian secara paralel. Sama seperti kita membuat rangkaian seri yang tadi, kita hubungkan dulu antara baterai dengan kabelnya. Kemudian kita panaskan solder, kemudian solder dulu. Kemudian setelah menghubungkan kabel dengan baterai, karena kita akan membuat percabangan, jadi kita hubungkan ketiga kabel. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya. Kemudian kita beri saklar terlebih dahulu.
besok materinya tentang apa? Musik apa sih? Sing gampang aja. Sing gampang. Apakah jongkok? Ini adalah hasil dari rangkaian paralel. Ketika dinyalakan satu, maka yang lainnya tidak ngefek ya. Begitu juga ketika dia dimatikan. Jika dimatikan salah satu, maka yang lainnya juga tidak ngefek. Nah, itu. Begitulah langkah-langkah pembuatan rangkaian sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.